Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin dicintai Allah dengan takwa dan tawakal. Luqman Hakim berpesan, "Hei anakku, dunia adalah lautan yang sangat dalam, yang menenggelamkan banyak manusia. Jika kau ingin selamat, maka milikilah perahu takwa. Takwa saja sulit, apalagi tawakal." Orang bertakwa, jangankan yang haram dan subhat, yang halal saja tidak diambil atau dikurangi. Sebuah kisah, Abu Ar-Roshani, seorang jamaah umroh, pengusaha batu bara. Dia tersesat di suatu bukit. Di sana ada banyak orang pakai baju putih-putih dan peci tapas. Di Mekah, dia terperosok ke sebuah sumur tua. Nafsunya menuntut ingin meminta tolong ke orang-orang, tapi hatinya berkata, "Enggak ah." Sementara itu, orang-orang di luar sumur berniat ingin menutup sumur agar tidak ada orang yang terperosok. Sekali lagi, nafsunya ingin berteriak minta tolong, tapi hatinya berbisik, "Ngapain berteriak-teriak? Minta tolong sama Allah saja." Tiba-tiba tangannya memegang sesuatu. Ternyata itu adalah kaki harimau, dan dengan kuasa Allah, harimau tersebut menuntun dia keluar. Bagaimana Allah menyelamatkan dia? Padahal itu sumber bencana. Masya Allah. Nafsu ingin minta tolong bantuan orang lain. Hati gak mau, cukup Allah saja. Ahli surga tidak minta bantuan orang lain, hanya meminta kepada Allah saja. Tawakal, hanya berharap kepada Allah, tidak pernah mengharap kepada selain Allah. Kalau kita cinta sama Allah, maka Allah akan cinta sama kita. Orang dulu cuma cinta sama Allah. Barang siapa yang mengikuti perintah Allah, maka Allah akan diperintah. Maksudnya, doanya akan dikabulkan. Orang yang berseragam. Nanti di akhir zaman, yang pakai seragam, pagi berangkat kerja dengan murka Allah, sore pulang dengan murka Allah. Yang halal hanya gaji pokoknya saja, lainnya neraka di luar gaji. Mereka meminta doa kepada Abah, minta rezeki di kantor supaya subur. Mereka bodoh, sama saja mendoakan masuk neraka. Jangan dekat dengan yang berseragam, apalagi sampai pakai seragam. Abah tidak menerangkan dengan jelas apakah yang berseragam A atau B, mungkin agar tidak menimbulkan kegaduhan. Utang bank. Jika kau berhutang di bank, maka bangkit dari kubur langsung dilempar ke neraka. Itu info dari langit tentang utang bank. Allah akan menggempur orang yang berhutang di bank. Sabtu 8 Mei 2021, Abah cerita, dulu ada 2 orang santri berkawan karib, belajar bareng, ngapal bareng, masak bareng, kemana-mana bareng. Suatu ketika, salah satu dari mereka dipenjara oleh penguasa. Hidup di penjara beda banget. Ia mengadu kepada kawannya. Kawannya menjawab, "Bersyukurlah kepada Allah, ia mendapat waktu khusus dipukuli petugas penjara jam 11 malam." Kawannya menjawab, "Bersyukurlah, ada napi baru di penjara dirantai, maka bersyukurlah, dirantai berdua, BAB-nya 50 kali mesti ikut, lagi-lagi harus bersyukur," kata kawannya. "Bencana besar kalau imanmu sampai hilang."
Ada orang pekerja ulet, ia berdagang hemat hingga usahanya jatuh bangun, tapi nggak kapok, akhirnya menjadi kaya. Setelah kaya kebakaran, hartanya habis, bersyukurlah. Waktu Imam Junaid al-Baghdadi umur 7 tahun membahas syukur. Syukur itu jangan pernah pemberian nikmat Allah untuk maksiat tetapi untuk ibadah. Syukur nikmat adalah selalu mengamalkan ilmu. Syukur itu bisa menjaga yang ada dan menarik yang belum ada, rezeki. Rumah Abah dulu 2 kali 2 meter, tiangnya bambu, atapnya belarak. Hidup itu perlu ilmu, kalau nggak punya ilmu sengsara. Bersyukurlah yang datang, bukan maling iman. Ahli surga itu setiap masalah tidak pernah mengeluh, pasti ada bencana lain yang lebih besar dari itu. Orang yang tidak pernah mengeluh itu adalah ahli surga. Sekarang sudah tidak ada lagi, sebab kiainya rusak karena hatinya mati, ilmunya tidak berfungsi, seperti kasus kiai maling dana pesantren, korupsi. Azab ulama itu hatinya mati karena ilmunya dipakai untuk sarana cari duit, ceramah cari duit. Jangankan mendapatkan nikmat, dapat bencana pun harus alhamdulillah, sebab nanti akan ada bencana lain yang lebih besar lagi. Apapun keadaan kita, alhamdulillah. Minggu 9 Mei. Dulu ada nabi, dalam perjalanannya ada batu kecil mengeluarkan air yang besar sekali. Ia pun heran. Allah kasih kemampuan pada batu itu bisa bicara. "Hei batu, mengapa kau kecil bisa mengeluarkan air besar?" Batu itu menjawab, "Karena takut neraka, makanya nangis. Itu air mata yang takut neraka, karena neraka bahannya batu dan manusia." Nabi pun berdoa kepada Allah agar batu itu terbebas dari neraka. Akhirnya batu itu bebas dari neraka, tetapi batu itu masih menangis karena syukur banget. Karena air mata batu itu bisa menghidupkan banyak orang. Air mata itu terjadi karena 2. Yang pertama karena takut, yang kedua karena syukur. Ulama zaman dulu beda banget sama ulama zaman sekarang. Ulama zaman dulu ilmunya dipakai semata-mata untuk akhirat, bukan bisnis ziarah wali songo, ceramah minta dibayar. Jangan coba-coba cari duit dengan sarana agama. Ulama yang ikhlas itu, 1. Mereka ikhlas mengajar dan mengamalkannya. 2. Hanya melihat kekurangannya, tidak melihat kelebihannya. 3. Rendah diri banget. 4. Ingat dosa terus menerus. 5. Sering lakukan kegiatan ilmu atau mengajar. 6. Tidak suka harta. Yang halal kelihatannya itu leho atau ingus, apalagi yang haram. Benci sama dunia karena dunia itu leho. 7. Hidupnya ikhlas mengabdi pada masyarakat, agama, dan bangsa. Senin 10 Mei. Kita cukup pada Allah saja, makanya perlunya kita ngaji. Aku hanya menyantuni atau memuliakan orang yang memuliakan atau menghormati aku, Allah. Perintah Allah dinomor 1-kan. Kita sering salah minta rezeki, minta yang halal, berkah, tercepat. Amal yang paling baik di mata Allah adalah yang paling sulit dilakukan. Dalam agama, yang paling bagus itu yang paling sulit atau berat dilakukannya. Perlu kesabaran atau ketabahan termasuk ngaji. Kalau sabar membunuhmu, kau mati syahid. Toko bangkrut, sabar. Tanam kelapa dimakan bagong, sabar.
Allah akan hinakan orang yang menyepelekan perintahku. Allah di dunia akan disengsarakan. Aku, Allah, hanya memuliakan orang yang menganggap aku penting. Selasa 11 Mei 2021. Rasulullah bersabda, cinta harta dan cinta pangkat, keduanya akan menumbuhkan sifat munafik. Orang munafik berada di neraka paling bawah. Usaha dapat nyolong, tapi pengen berkah. Itu adalah contoh orang munafik. Tiap malam punya pahala haji, siang punya pahala perang Sabil. Siapakah dia? Dia adalah orang yang mastur, tersembunyi, tidak banyak dikenal orang. Cukup merasa puas dapat rezeki untuk saat itu saja. Hidupnya buat ibadah, cari duit hanya buang waktu saja. Cari duit sekedarnya saja, lalu baca Quran dan zikir. Barang siapa hafal Al-Quran, pintar agama, tapi mencari dunia, ia seperti berenang dalam lautan jahanam. Mereka manusia terburuk di dunia. Cari dunia sekedarnya saja. Kalau sudah cukup, pulang dan ibadah. Istri ajarin hidup qanaah. Jangan tengok kiri kanan. Tidak ingat pada yang tidak ada. Waktu habiskan untuk ibadah. Banyak orang sulit mencari jati diri, padahal jati diri manusia itu ibadah. Hiduplah sesuai tuntunan Allah. Allah akan hidangkan makanan matang untuk kamu. Maksudnya adalah Allah yang akan menyediakan, mempersiapkan kebutuhan-kebutuhanmu. Kata Abah, ibadah bisa cari duit, gampang banget cari duit. Dikasih parcel dari Kapolda, isinya mukena. Datang lagi bawain parcel yang isinya sarung, banyak banget. Abah pernah ke kebun durian, begitu tamunya datang, duriannya jatuh sendiri. Ada polisi datang ke rumah Abah, dapat tugas bagi-bagi sembako. Abah menolak karena diutus dari wapres dan bupati. Alasannya Abah sudah dapat. Orang tuanya benar cari rezeki, keluarganya harmonis, anak-anak soleh-soleha. Ahli surga tidak pernah mengeluh di situasi apapun. Saya ingat betul kejadian ini tuh hari-hari sebelum Lebaran Idul Fitri 2021 kemarin. Karena kebetulan saya di sana banyak banget yang memang mengirimi Abah THR ataupun parcel itu banyak banget. Tapi memang ketika saya perhatikan itu tidak semua diterima sama Abah. Ada yang diterima dan ada yang Abah tolak. Sabtu 24 April 2021, pada musim dingin, gelap gulita, geledek bersahutan, ada seorang pemuda di rumahnya. Suasananya dingin sekali. Dia lihat di luar ada seorang kakek menghampiri membawa lampu. Ada seorang ibu berada di lantai 2 di rumahnya. Melihat kakek disuruh membawa lampu oleh pemuda itu, prasangkanya. Padahal pemuda itu menjawab, biarkan dia masuk neraka. Pemuda itu tahu kalau kakek tersebut adalah iblis. Rata-rata anak manusia sekarang jadi permainan iblis. Ciri iblis memakai ikat pinggang, membawa tasbih. Kisah iblis menyamar menjadi santrinya Syekh Junaid al-Baghdadi, mengabdi di rumahnya selama 20 tahun untuk mencari celah dan menipu, tapi tidak menemukan selain satu pun. Namanya Abul Minah. Ia pun akhirnya pamit pulang. Ya Syekh, apakah kamu tidak tahu siapa aku ini? Kata Syekh, aku tahu kamu sejak pertama bertemu, tapi aku tidak mengatakan kalau kamu adalah iblis. Pesan Abuya,
Jangan sampai jadi mainan iblis. 4 jalan tol iblis menyesatkan manusia. 1. Merasa bangga dengan dirinya. Ada tamu Abah, petinggi perusahaan BUMN, bilang agar Abah menyalami direkturnya non-muslim. Ada salam dari Abah gitu. Kata Abah, gak usah, jangan, kasihan dia. Kalau gak tahu biarin aja. Barang siapa hormat pada kekayaan, pangkat dan sebagainya, maka ia akan masuk neraka. 2. Merasa banyak amal, banyak zikir, puasa, dan lain-lain. 3. Lupa pada dosa. 4. Kenyang perut. Jangan pernah kenyang. Hampir semua orang di mana-mana kenyang perutnya. Jadi jalan tolnya iblis. Orang yang lapar tapi tampil kenyang, belagak kenyang, itu salah satu manusia berlian di dunia. Padahal ia sangat lapar, hanya berdoa kepada Allah supaya kuat. Tidak pernah kenyang selamanya. Zaman sekarang tidak ada orang yang doyan lapar. Kalau orang diberi 3 hal, telah sempurna nikmatnya. 1. Tidak pernah mengharapkan raja datang ke rumahnya, apalagi kedatangan Pak RT, gubernur, dan lain-lain. Tidak pernah berharap kepada manusia, karena akhirnya banyak kecewa dan sakit hati. Allah sudah programkan masalah kita bukan dari usaha kita, toko kita. Tidak mungkin usaha yang kita lakukan saat ini mempengaruhi rezeki kita yang Allah tetapkan sejak dahulu. Tidak pernah mengharapkan rezeki dari toko, dari sawah, karena sudah Allah tetapkan sejak usia 40 hari dalam kandungan. Jangan sampai keliru. 2. Tidak pernah mengharapkan dokter datang ke rumah kita, khawatir tidak mendapatkan nikmat sempurna. Kisah Abah. 6 hari 7 malam tidak tidur. Abah berlomba wirid dengan setan. Ternyata setan tidak ada berhentinya. Akhirnya Abah termotivasi untuk terus wirid dan tidak tidur. Jadinya Abah sakit. Anaknya menyarankan Abah untuk berobat ke dokter. Dokter paling bagus, banyak dikunjungi pasien, bahkan antriannya pun sampai 4 bulan. Kata Abah, jangan berobat ke dokter itu, waktunya 20 menit per pasien, biayanya 1.500.000. Kalau Abah panggil dia ke rumah, kasihan dia, jangan diganggu. Biarkan dia dengan pasiennya. Tanpa kabar, dia datang sendiri ke rumah. Periksa Abah sampai 2 jam, sampai keringetan. Malah dia yang ngasih duit ke Abah, padahal gak diharapkan datang. Ketika kita berobat, ada iman kita yang tergelincir. Mungkin maksud Abah, kebanyakan di antara kita kalau berobat ke dokter itu, maka yang ada di pikiran kita, dokter itu bisa menyembuhkan penyakit kita. Padahal itu hanya ikhtiar. Sebaliknya, yang menyembuhkan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai keliru. 3. Tidak pernah mengharap apapun dari orang lain atau manusia. Kalau kita sudah berpikir demikian, maka jaminannya masuk surga. Dikasih, tidak apa-apa. Nah, jaminan surga tidak terlalu sulit sebenarnya. Mengharapkan pemberian dari orang lain haram hukumnya. Sekalipun puasa setiap hari, sholatnya setiap malam, pahalanya habis karena berharap orang lain ketuk pintu ke rumah kita.
Rezeki sudah ditentukan ketetapannya sejak 4 bulan dalam kandungan. Jangan datang saat musim atau jangan berharap. Kata Abah, berharap dari sawah 6 hektar tanam padi, gagal panen karena musim hama. Mengharapkan dari sawah salah, tetapi dari Allah. 19 Juni 2021. Ciri orang yang tidak selamat dari neraka ada 3. 1. Tidak Allah kasih untuk mengamalkan ilmunya. Ilmu cuma jadi hiasan bibir saja. Tidak tampak ilmu di telinga, mulut, mata, tangannya. Allah kasih ilmu itu untuk diamalkan. Banyak orang mengira mengamalkan ilmu itu dengan bikin pondok, ngajar. Bukan, mengamalkan ilmu adalah makruh, gak doyan, duit, gak suka. 2. Kelihatan beda dan aneh antara orang yang mengamalkan dengan yang tidak. Orang yang mengamalkan ilmu, ia akan dituntun oleh ilmunya. 3. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada rasa sombong sebesar partikel yang berterbangan. Ciri ilmu yang bermanfaat. 1. Melihat kekurangan atau kejelekan diri sendiri, membaguskan orang lain atau tawaduk. Pakai baju compang-camping, tanda orang beriman. Barang siapa pakai baju bagus, maka Allah berpaling darinya. Maksudnya adalah, pakailah baju yang bersih dan rapi. Jangan sampai kita ngutang, jangan sampai kita ngeridit, atau memaksa-maksakan diri membeli yang branded atau yang bermerek demi dibilang orang kaya. 2. Menuntun nafsunya sampai mati, yang tampil ilmunya. Maksudnya adalah dia benar-benar berusaha untuk melawan nafsu. Contohnya, kalau makan apa saja yang datang. Pilih pasangan makanan ini dan itu nafsu. Jadi misalkan di rumah cuman ada sambal dan ikan asin. Kita makan itu, syukuri itu. Jangan sampai mau makan gak jadi. Ih, kayaknya enak nih kalau sama tempe. Ih, kayaknya enak nih kalau sama sayur asem. Nah, itu namanya nafsu. Contoh lain dari nafsu. Pilih wanita yang cakep itu nafsu. Pilih wanita bukan karena agama, itu nafsu. Ciri ilmu tidak manfaat, lihat kiai rumahnya, mobilnya. 3. Allah kasih kawan-kawan soleh, kakak, uwa, paman yang soleh, hormat pada orang soleh, mengikuti orang soleh, walau kita bukan orang soleh. Kamu tidak akan jadi orang soleh kalau 1. Tidak pernah terpikir ingin hidup enak, siap sengsara. Di mana-mana orang ingin senang, gak mau sengsara. 2. Tidak pernah terpikir untuk dihormati orang. Jadi orang soleh itu kalau kita siap hidup sengsara, siap tidak hidup enak, dan siap tidak dihormati orang. 3 ciri orang masuk surga. Yang pertama, dia punya ilmu. Yang kedua, ilmunya diamalkan. Setelah diamalkan, dia ikhlas karena Allah. Pagi itu Abuya kedatangan banyak tamu. Mereka sudah menunggu sedari habis subuh. Mereka duduk mengantri di teras rumah menunggu Abuya. Selepas sholat subuh, Abuya berjalan menuju rumah beliau. Tiba-tiba datang sekelompok orang mencegat Abuya di jalan. Salah satu dari mereka berkata, "Abuya, kami dari rombongan penghafal Al-Quran." Deg, hati saya gak enak mendengar kata rombongan, serasa ada nada kesombongan di situ. Kemudian Abuya menjawab dengan rendah hati, "Alhamdulillah, santri sini mah gak ada yang hafiz Quran." Saya yang ketika itu ada di belakang Abuya jadi merasa gak enak hati. Semoga saja dugaan saya salah. Wallahu a'lam.
Nasihat Abuya Mufassir untuk para penghafal Al-Quran. Satu, Al-Quran adalah aset tertinggi di dunia. 2. Al-Quran bukan hanya dihafal huruf-hurufnya saja, tapi yang utama itu diamalkan. 3. Satu ayat Al-Quran saja jika diamalkan akan membuat kita kaya. 4. Barang siapa yang berbicara dengan penuh kesombongan, hafal Al-Quran seperti saya atau yang semisal dengan itu, maka sudah dianggap menginjak-injak Al-Quran. 5. Hei para penghafal Al-Quran, jika memperjualbelikan Al-Quran, nanti masuk surganya didahului pelacur. 6. Azab untuk ulama, dibunuh hatinya oleh Allah jika baca Al-Quran kemudian minta dibayar, dikomersilkan atau ditarif. Ikhlas karena Allah, dibayar alhamdulillah, tidak dibayar alhamdulillah. 7. Orang hafal Quran berkunjung ke rumah pejabat, sama saja berenang ke neraka, berkunjung dengan maksud tertentu. 8. Syarat menjaga Al-Quran: salat malam, dawam atau menjaga wudhu, bertakwa, puasa setiap hari. 9. Orang yang selamat dari neraka adalah orang yang menghafalkan Al-Quran dan diamalkan huruf per hurufnya. Ada sebuah hadis, tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seorang yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Hadis lain mengatakan, dari Fadlalah bin Ubaid radhiyallahu anha ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang tidak perlu ditanya tentang mereka itu dan langsung dimasukkan neraka, yaitu 1. Orang yang mencabut selendang Allah. Sesungguhnya selendang Allah itu adalah sombong dan pakaiannya adalah kebesaran. 2. Orang yang ragu-ragu terhadap perintah Allah. Dan 3. Orang yang putus asa dari rahmat Allah. Hadis riwayat Tabrani. Hadis berikutnya dari Uqbah bin Amr. Sesungguhnya ia mendengar Rasulullah bersabda, orang yang meninggal dunia dan ketika ia meninggal itu di dalam hatinya masih ada sebesar biji sawi dari sombong, maka tidaklah halal baginya surga, tidak mencium baunya dan tidak pula melihatnya. Hadis riwayat Ahmad. Nasihat-nasihat Abuya. 1. Barang siapa yang kecewa tidak dapat duit, sama saja berjalan ke neraka. 2. Kalau saja dunia ini ada nilainya di mata Allah senilai selembar sayap lalat saja, maka Allah tidak akan memberikannya kepada orang kafir. Itu artinya, kenapa orang kafir diberi dunia? Karena dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah. 3. Dunia adalah hypermarketnya setan, maka jangan kau curi barang darinya. Kalau setan tahu, kau akan dilempar ke neraka. 4. Sekarang ini tidak ada lagi orang yang tidak senang dengan duit. 5. Dunia ini adalah bangkai, jadi orang yang mencari dunia sama dengan anjing. 6. Dunia ini adalah rumahnya para gelandangan, hartanya para pemulung, yang mencarinya adalah orang gila. Makna kiasan atau bukan sebenarnya. 7. Barang siapa yang doyan duit, maka hilang rasa malu dari hatinya. 8. Orang yang tidak takut neraka, maka akan menjadi penghuni neraka. 9.
Surga akan Allah mudahkan untuk umatku yang melarat dan jelata, karena biasanya mereka lebih sabar dan pandai bersyukur. Gak ada orang yang begitu sekarang karena hatinya mati. 10. Kiai doyan duit, ngajar pengen dibayar, ceramah minta duit. Itu penyakitnya yang menyebabkan agama jadi tandus. Ada tamu minta doa supaya anaknya jadi penceramah terkenal. Itu tidak boleh, sama saja mengkomersilkan agama. Jangan kau jual syahadat, hanya Allah yang mempunyai segalanya, Maha Kaya. Jangan ingin terkenal, kecuali jika Allah yang menginginkannya, dibuat terkenal dengan sendirinya. 12. Nanti di akhir zaman, bermunculan yang berani mencari duit mengatasnamakan agama. 13. Kiai pakai baju bagus, sorban hijau, sendalnya mahal, suaranya merdu, kitab-kitab hafal, segala-galanya bisa, laris. Gadis-gadis pada pengen dinikahin. Mereka sebenarnya serigala bukan manusia. Itu info dari langit untuk orang yang mengkomersilkan agama. 14. Jangan mengkomersilkan agama. Itu sangat mengerikan. 26 Juni 2021. Ahli surga itu, walau ibadahnya mencapai puncak, ia masih rendah diri, merasa diri tak layak, masih lebih baik sang pencuri. Hafal Quran, rajin sholat, tapi bermaksiat terus dengan wanita. Kalau ingin berubah, harus keluar dari istana. Maksudnya adalah harus berani keluar dari zona nyaman tersebut. Meski bertahun-tahun tidak keluar masjid, jangan merasa diri paling soleh. Orang soleh harus bisa menaklukkan gunung Himalaya. Maksud di sini bukan gunung sebenarnya ya teman-teman, tapi saking sulitnya seperti kita menaiki gunung. 1. Tidak pernah terpikir hidup enak, siap sengsara banget. Untuk hidup enak perlu biaya tinggi. Jangan tertipu sama rupanya. Banyak yang mengaku wali, tapi hatinya setan. Kedua, orang soleh tidak pernah ingin dihormati orang, siap diinjak-injak orang. Padahal faktanya, semua orang ingin dihargai orang. Ya teman-teman, sebenarnya ini tuh ada 5 ciri, tapi mungkin karena sudah siang, jadi Abah hanya menerangkan 2 ciri saja. Barang siapa tidur di atas kasur yang empuk, bajunya bagus, makan enak, mobilnya ada, orang seperti itu tidak akan menghirup harumnya surga. Hidup kita sudah salah kaprah banget. Barang siapa bangun rumah di luar kebutuhannya, maka ia akan dipaksa manggur rumahnya di akhirat. Jadi maksud rumah sesuai kebutuhan itu adalah ya yang penting gak kepanasan, gak kehujanan, yang cukup untuk seluruh keluarga, gak mesti luas banget, dan gak mesti juga harus mewah. Makan riba 10.000 doang, dosanya sama dengan 36 kali zina. Nerakanya bukan neraka biasa, nerakanya VIP. Orang soleh paling ngeri dengan bank. Maksud di sini adalah pinjam meminjam dengan bank. Ahli surga merasa paling tidak layak masuk surga. Siapa yang rendah diri, maka ia akan dihormati orang. Dunia gak usah dicari, dia datang sendiri. Ada orang minta izin ke Abah mau pasang plafon, kata Abah gak usah, gak diminta, datang sendiri. Gak usah tertarik dengan barang-barang bagus. 1 Agustus 2021, Abah berceramah pada subuh. Allah suka, Allah cinta dari hamba-hambanya. Ada 3 hal. Yang pertama, bekerja dengan seluruh kemampuan. Jangan separuh-separuh. Belajar sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, semua sungguh-sungguh. Jadi jangan malas-malesan, jangan lupa tugas. Kalau bisa dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang, jangan ditunda-tunda.
Prinsip Abah mudah dulu, langsung dikerjakan sekarang. Berangkat jam 5 pagi, pulang jam 9 malam. Kerja habis-habisan atau all out. Itu sifat yang Allah sukai kepada manusia. Kalau orang sudah berhasil dalam belajarnya, akan mudah mendapatkan hasilnya. Seperti pepatah, ijhad wala taksal wala takun ghafilan. Yang kedua, menangis saat kita menyesal. Itu masuk syarat rukun tobat. Menyesali dosa sambil berdoa itu lebih bagus. Menyesali salah apa saja. Yang ketiga, tahan uji saat kita berkebutuhan besar. Harus sabar cari duit yang paling bagus, yang halal. Harus tabah saat kita butuh. Barang siapa yang kelaparan atau kebutuhan besar lalu diam, Allah akan mencukupinya. Nah, 3 hal ini bisa kita pegang, ada harapan masuk surga, terhindar dari jahanam, kata Abah. Abah cerita, dulu Abah gak punya celana, makan jagung di kamar dikunci biar orang gak tahu, sampai jual baju. Sabar. Dulu ngirim pakai wesel, ada kiriman wesel dari orang tuanya yang dititipkan ke kawan Abah sendiri, malah dititip kawan sendiri. Dititipin tapi nggak dikasihkan ke Abah, tapi Abah nggak lapor ke orang tuanya. Ada orang butuh granit, cerita ke Abah, butuhnya 870 meter. Abah doakan saya semoga nggak nyampe 2025. Nah, pagi ngomong, sore Abah sudah bisa ngirim, katanya ini dari Allah. Abah waktu di Mekah nggak punya tiket pulang, ditipu sponsor. Yang lain sibuk cari pinjaman. Abah diem saja. Lalu tiba-tiba ada orang datang ditugaskan untuk bertanya kepada Abah, butuh uang berapa? Kata Abah, saya butuh tiket pulang, nggak minta uang. Tabah saat kita ada kebutuhan. Nih. Dulu Abah sengsara, rumah gelap-gelapan. Abah nggak ngambil gaji mengajar. Nggak boleh ambil dari hasil mengajar, agama tidak boleh dikomersilkan, kata Abah gitu. Itu prinsip Abah. Abah bikin rumah pertama, rumah petak ukuran 2x2 meter, tidak mau membebani orang tua, nggak punya beras, diem aja. Pada bulan Ramadan dulu, udah siang sampai sore belum punya beras, bahkan sampai malam belum ada beras. Istrinya protes, masa puasa siang malam? Abah menanggapi dengan senyuman, tenangin istrinya. Kata Abah, waktu habis sahur kan masih lama, tenang aja. Dari tanggal 1 sampai 26 Ramadan selalu dapat beras di jam 2 malam. Dari Allah datang sendiri, dapat pas waktu mepet. Begitu cerita Abah. Hati orang zaman dahulu subur hatinya, rela jiwa dikorbankan. Hati orang sekarang tandus, kiai minta biaya, jauh kiai komersil, sama saja mengantarkan ke neraka. Kiai sekarang hafal Quran tapi maling, suka nipu. Mau nak kiai bisa berbuat di luar umum, mau cabut rumput saja tinggal panggil rumputnya langsung mendekat, ngumpul semua. Siksa yang paling kencang di akhirat itu kiai rusak. Zaman sudah rusak. Santri bahaya pada kiainya, kiai bahaya pada santrinya. Dosa 1 kalau kita tidak tahu. 1 dosa sama dengan 7 kalau kita tahu ilmunya tapi masih melakukan perbuatan yang berdosa. Ada kiai sampai hutang bank untuk perluasan pondoknya. Hutang bank sama dengan 36 kali zina dosanya. Di antara sekian banyak orang, ada yang menggunakan isyarat saja tanpa perlu dijelaskan dia sudah mengerti. Misal sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Manusia 100% itu manusia benar, dia akan sholat berjamaah. Manusia 75% dia akan berjamaah tapi dengan lemah lembut. Manusia 25% harus dikasarin dulu baru mau berjamaah.
Kalau orang sudah kenal Allah, maka makhluk akan berjatuhan hatinya sebelum tahu nasi uduk, nasi goreng, dan lainnya. Kalau tahu Allah, tidak perlu BPJS. Kenal Allah, hilang semua, tidak perlu yang lain lagi. Kalau tahu Allah, bos hilang, customer hilang, mie hilang, hilang semua. Seperti daun kering yang berjatuhan. Dia tidak lagi melihat manusia, hewan. Yang lihat adalah Allah semua. Itu yang hidupnya 100% hanya mengabdi kepada Allah saja. Sakit tidak perlu berobat ke dokter. Minta ke Allah langsung sembuh. Lapar, minta ke Allah bisa kenyang. Ilmu manfaat itu kayak pengantin baru, cuma cari kamar kosong doang. Begitu juga ilmu masuk cari perut yang kosong, bukan perut yang kenyang. Ilmu manfaat itu bukannya mendatangkan uang yang jadi tenar atau kondang, tetapi ilmu manfaat itu akan lari dari dunia. Dia tidak akan butuh dunia. Orang yang paling bermanfaat adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau kau tidak memberi manfaat, jangan kau menyakiti. Abuya Mufassir 28 Juli 2021. Saudaraku, orang yang punya HP siap berkata dengan orang yang jauh. Yang paling benar itu orang yang suka mendengarkan, bukan yang suka ngomong. Orang dahulu hampir tidak pernah bicara, fokus beramal saja. Ya akhi, kau sudah punya ilmu, jangan kau kotori dengan dosamu. Barang siapa yang banyak omongnya, banyak pula dosanya. Hidup yang baik itu bukan untuk bikin enak, tapi untuk ibadah. Jarang jima, jarang makan. Pernikahan zaman sekarang berdasarkan nafsu. Syara tidak membenarkan berjodoh berdasarkan fisik, harta, jabatannya, tapi berdasarkan pemahaman agamanya. Abah cerita, ada seorang pedagang biasa-biasa saja. Si anak ingin ke pondok karena tidak ingin membebani orang tuanya, dan mondoknya ke pondok akhirat, yaitu pesantren, kiai, dan santrinya menjauhi neraka. Pondok semacam itu sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Orang tuanya beruntung dapat hidayah, sehingga anaknya masuk ke pondok akhirat. Setelah sekian tahun, anaknya pulang ke rumah, lihat bapaknya jadi kaya raya, omset usahanya triliunan. Gak lama bapaknya mati atau meninggal. Si anak yang santri ini gak mau nerima uang warisan orang tuanya, karena si anak ini gak tahu dari mana asal uangnya atau modalnya, pelanggannya siapa saja. Anak surga tidak mau menerima harta warisan. Santri akhirat doanya diijabah. Pernah ada santri ke Mekah beli kurma. Setelah masuk kantong, ada kurma yang jatuh, gak masuk hitungan ke bungkus yang sudah ditimbang. Begitu tiba ke Indonesia, ia baru ingat kurma itu. Akhirnya ia balik lagi pesan tiket pesawat demi mengembalikan 1 biji kurma. Karena itu haknya pedagang. Demi 1 kurma, orang sampai rela ngeluarin uang atau ongkos sampai jutaan. Ahli surga seperti itu, hati-hati banget. Kita salah lahir, terbawa arus zaman sekarang. Harus jelas asal-usulnya. Menolak rezeki subhat 1/2 gram perak, pahalanya lebih besar dari 500 kali haji. 1 waktu gak sholat, nerakanya 500 tahun. Menolak rezeki subhat 1/2 gram lebih mulia dari uang 200 miliar. Berani menolak yang subhat, apalagi yang haram. Ketika diundang makan, ahli surga hanya makan yang tahu riwayatnya. Dia diundang kawannya, ia hanya makan yang tahu riwayatnya.
kalau kamu atau kawannya itu yang gak tahu riwayatnya. Harus selektif menerima uang. Dari 1982 gak makan duit abah mah, gak doyan, nantinya ketelak. Ada tamu abah dari Kalimantan, pengusaha besar. Dia ingin bikin 100 rumah tahfidz atau Quran. Mereka hafal Quran, tapi masih butuh donatur atau wakaf Quran atau wakaf tanah. Bagi siapa yang meminta wakaf tanah untuk tahfidz Quran, sama saja menginjak-injak Al-Quran karena merasa dirinya melarat. Tidak ada artinya bikin pondok dari hasil suap. Jangan cari duit, harusnya kita yang dicari duit. Abah pernah mau robohkan musola warga. Akhirnya masyarakat galang dana, iuran, ke rumah-rumah, nyewa arsitek biar bangunannya tahan tsunami, gak rontok dihajar tsunami. Kata Abah, penggalangan dana itu keliru, disebutnya musyrik amal, setengah karena Allah, setengah lagi karena duit. Mestinya yang mau nyumbang, datanglah ke masjid ngasih langsung, jangan dijemput ke rumah, khawatir gak ikhlas. Penggalangan dana yang ikhlas ambil, yang gak ikhlas jangan diterima. Abah pernah ditawarin semen keramik gratis, tapi Abah pura-pura gak denger, padahal tahu ngerti maksud orang itu. Musyrik amal yaitu beramal karena panitia, bukan karena Allah. Proposal jalan menuju neraka. Cinta duit bukan untuk disimpan, tapi disedekahkan. Hanya orang soleh saja yang selamat masuk surga Firdaus. Carilah orang soleh agar selamat. Ketahuilah, dunia itu seperti ular berbisa. Barang siapa yang tidak bisa menawarkan bisanya, pasti mati kena racunnya. Caranya, kita harus mengambil bisanya dari yang halal-halal saja. Maksud Abah, bisa di sini adalah kita harus bisa menaklukkan hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Karena kalau dibiarkan, maka dia yang akan mematikan kita. Seorang tidak akan menjadi orang soleh sebelum bisa membedakan antara tanah dengan emas. Cara itu agar selamat dari jahanam. Ada seseorang mohon izin pada kiainya untuk mengumpulkan harta. Santri tidak ada yang mengumpulkan harta. Barang siapa yang mengumpulkan harta, maka akan disiksa Allah. Siksaannya besar, bencana besar. Orang dulu dekat dengan kiai, tidak ada yang mengumpulkan duit. Sialnya hidup zaman sekarang, kiainya ngumpulin duit, apalagi santrinya. Kiai jualan, santrinya harus beli. Barang siapa yang mengumpulkan duit, itu tangannya iblis. Ciri-ciri orang yang mengumpulkan harta. 1. Berpikir hidup akan lama, tulul amal. Banyak harta, kawin lagi, beli sawah, beli kebun, usaha lagi, gitu terus. Tapi berpikirlah hidup itu pendek. Sawah lupa, kebun lupa, ibadah saja. Tidak pernah susah karena gak ada duit. Ibadah saja, selalu baca Quran. Macul butuh waktu lama. Maculnya pasti, ngoyosnya pasti, tapi panennya belum pasti. Belum lagi traktor, bibit masih ngutang, capek iya, ibadahnya gak ada. Jadi maksud Abah, berikhtiarlah, bekerjalah sewajarnya saja, tapi tidak melupakan ibadah, itu yang utama. Orang sekarang hampir semua begitu, aneh banget. Bandingkan dengan orang dulu, sakit aja gak berobat, capek iya, pahala habis, sibuk di kebon. Ciri yang kedua, orang yang rakus banget, pakai banget. 1. Kepet atau nutor, bangke aja dimakan. 2. Haris rakus, mencari duit, kerja terus, nyimpen duit, gila, ekspansi terus.
Yang ketiga, banyak pelitnya karena di pikirannya itu cari duit susah. Orang kaya ngasihnya 2.000 doang. Gerbang di surga ada tulisannya, Allah mengharamkan orang pelit. Keempat, lupa akhirat atau lupa surga. Haram diambil, halal ditinggalkan. Kelima, hidupnya jorok, doyan makan subhat, makan yang makruh, haram juga. Kisah pemuda yang ditolak kedatangannya oleh Abuya. Ada seorang pemuda yang ingin sekali bertemu dengan Abuya Mufassir. Saya ingin minta nasihat, juga didoakan. Hari berganti hari, akhirnya ada waktu luang. Saya pun memutuskan untuk berkunjung ke Abuya hari itu. Setiba di sana, sudah banyak tamu di kediaman Abuya. Saya pun ikut mengantri. Ketika tiba giliran saya, tiba-tiba Abuya menolak dan menyuruh saya pulang kembali. Saya sedih juga bingung. Kenapa Abuya tidak mau bertemu dengan saya? Apa salah saya? Sedangkan di situ banyak orang, tapi hanya saya yang ditolak. Beberapa bulan kemudian, saya mencoba berkunjung kembali ke Abuya, dan kali ini, alhamdulillah, beliau menerima saya. Terima kasih ya Allah. Ternyata setelah saya pikir-pikir, sebelumnya saya punya pacar dan gaya pacaran saya tidak wajar. Astagfirullah. Mungkin karena itu Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Untuk saudaraku semua, jika ingin bersilaturahim kepada ulama, maka terlebih dahulu bertobatlah kepada Allah dari segala dosa dan maksiat. Niat yang tulus ingin bersilaturahim, minta nasihat, dan minta didoakan. Ada tamu, sebut saja Pak A. Dia sedang dililit masalah hutang. Dulu dia seorang guru honorer dengan gaji 400.000. Alhamdulillah cukup dan barokah. Makan seadanya, tidak banyak gaya, tidak punya hutang. Tahun-tahun berikutnya ada CPNS. Dia ikut tes dan alhamdulillah lulus jadi PNS. Begitu bahagia dan sukacita dia jadi guru PNS. Dalam bayangannya, hidup kecukupan dan jaminan hari tua, hidup tenang. Tapi justru disitulah awal masalah. Gaya hidup meningkat, rumah KPR, plus kredit mobil, baju, makanan, jajanan naik level, SK digadaikan, dan duar, hutang 500 juta. Abuya hanya geleng-geleng kepala. Ini di luar logika dan akal sehat. Itulah kenapa beliau selalu menekankan hidup sederhana, lepaskan dunia, kejar akhirat, perangi hawa nafsu, karena ia akan menjerumuskanmu. Bahagia itu bukan terletak pada besar kecilnya penghasilan, tapi bahagia itu terletak pada rasa syukur dan selalu merasa cukup. Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad bersabda, lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian, dan janganlah memandang kepada orang yang lebih tinggi dari kalian, sebab hal itu lebih baik agar kalian tidak menghina nikmat Allah. Beberapa nasihat Abuya, hidup itu nikmatin apa aja yang ada, jangan melihat yang tidak ada, jangan berhutang seumur hidup. Ada orang minta doa ke Abah, pengen jadi PNS. Respon Abah angguk-angguk aja dan senyum. Padahal dalam hati,
Semoga gak diterima, kasihan dia. Hari tes pun tiba. Dia mengikuti tes dengan sebaik-baiknya. Detik-detik pengumuman hasil tes. Ternyata dia nggak lulus. Dia sedih dan bersujud selama 2 jam. Dia menangis dalam sujudnya. Dia bukan menangisi karena tidak lulus, tapi dia merasa tersadar bahwa mungkin inilah yang terbaik dari Allah. Dia kembali datang ke Abah menceritakan kisahnya. Alhamdulillah, dia dapat hidayah. Abah tahu karena PNS bisa masuk neraka. Mungkin dia akan semakin jauh dari Allah. Ada tamu minta doa supaya anaknya jadi penceramah terkenal. Respon Abah, itu tidak boleh, sama saja mengkomersilkan agama. Jangan kau jual syahadat, hanya Allah yang memiliki segalanya. Ketahuilah bahwa kedudukan bermula dari keinginan meraih ketenaran dan kemasyhuran. Hal tersebut merupakan perilaku tercela, kecuali bagi orang yang dibuat terkenal oleh Allah untuk menyebarkan agamanya. Rasulullah bersabda, sudah cukup keji bagi seseorang jika melayangkan isyarat jari jemarinya ke arah banyak orang dalam urusan agama dan dunia, kecuali orang yang dijaga oleh Allah. Ali radhiyallahu anha mengatakan, merendahlah dan jangan tersohor. Jangan engkau angkat kepribadianmu supaya disebut-sebut dan dikenal khalayak. Simpan dan diamlah agar engkau selamat. Gembirakan orang baik dan kesalkan orang jahat. Ibrahim bin Adam berkata, tidaklah membenarkan Allah orang yang menyukai ketenaran. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Abuya ini bukan orang yang mau mendoakan segala keinginan, urusan dunia atau menipu, pura-pura untuk urusan akhirat, padahal orientasinya full dunia. Abuya juga bukan dukun yang ingin sesuatu, kemudian harus bayar sekian. Abuya ini adalah ulama tasawuf, penunjuk kepada jalan kebenaran. Jangan terperdaya oleh urusan dunia dan kembalilah kepada Allah. Datanglah pada Abuya untuk didoakan urusan akhirat, minta petunjuk dan nasihat dalam urusan dunia, agar tidak tergelincir dan salah langkah. Dua ulama Paku Banten dengan kedalaman basyirohnya mengungkapkan bahwa dunia sudah berada di akhir zaman dengan kalimat yang berbeda tapi maknanya sama. Ini penyebabnya. Abuya Uci berkata kepada santrinya, dunia ini sudah nggak beres. Banyak orang yang mengaku ulama, kiai, ustadz, tapi dalam hatinya sudah tidak ada Allahnya. Abah mah hayang gera balik, sebab ieu dunia geus teu paroguh. Abah pengen segera pulang, sebab dunia sudah kacau, dan beliau sekarang sudah nggak ada meninggalkan kita. Abuya Mufasir berkata kepada santrinya, kiai doyan duit, ngajar pengen dibayar, ceramah minta duit, itu sebabnya agama jadi tandus. Kiai pakai baju bagus, sorban hijau, sandalnya mahal, suaranya merdu, kitab-kitab hafal, bisa segala-galanya, laris, gadis-gadis ingin dinikahin, mereka sebenarnya serigala bukan manusia. Itu info dari langit untuk orang yang mengkomersilkan agama. Mengapa Ustadz Matra ini menjadi penanda akhir zaman? Karena bisa dibayangkan bagaimana dengan keadaan masyarakat umum.
masyarakat awam agama, pasti mereka akan lebih jauh lagi dari agama, semakin cinta dan tenggelam dalam gemerlap dunia karena tidak ada yang membimbing. Bisa kacau semuanya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari video ini.